Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Bu Guru yang solih dan soliha. Hari ini kita akan belajar Al-Islam dengan materi tanda wakaf dan Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah ya Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda wakaf. Wakaf secara bahasa memiliki arti berhenti, sedangkan secara istilah, wakaf yaitu menghentikan bacaan sejenak pada akhir kalimat ataupun pada pertengahan kalimat ketika membaca Al-Quran. Kemudian jenis-jenis wakaf. Pertama, wakaf sempurna atau tam, yaitu wakaf pada suatu kalimat yang dibaca secara sempurna tanpa melakukan pemotongan di tengah-tengah bacaan, serta tidak mempengaruhi arti karena tidak berhubungan dengan bacaan sebelumnya ataupun selanjutnya. Adapun contoh bacaannya seperti ini Ananda. Fazakir innama anta muzakkir. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, tadi ibu membacanya langsung satu kalimat, tidak memotong di tengah-tengah bacaan. Nah, serta bacaan ayat yang ibu baca ini itu tidak berhubungan dengan bacaan sebelumnya ataupun selanjutnya. Bisa lihat di artinya ya Ananda. Kemudian kedua, wakaf memadai atau kaf, yaitu kalimat yang dibaca secara sempurna tanpa melakukan suatu pemotongan kalimat di tengah-tengah, namun masih berhubungan arti dengan kalimat sebelum ataupun sesudahnya. Sebagai contoh bacaannya adalah Irmadatil imad. Nah, di sini Ananda perhatikan ya, ibu tadi membacanya tanpa ada pemotongan di tengah-tengah bacaan, atau langsung ibu baca satu kalimat ini. Nah, perlu Ananda lihat juga, pada ayat ini, sebelum atau sesudahnya, itu berhubungan artinya. Jadi sesuai ya dengan ketentuannya. Ketiga, wakaf baik atau hasan, yaitu mewakafkan suatu kalimat yang tidak mempengaruhi arti, namun kalimat tersebut masih berhubungan dengan kalimat sesudahnya. Adapun contoh yang bisa ibu berikan seperti ini. Fayauma idil la yu'azzibu 'azabahu ahad. Nah, ibu sudah memberikan contoh, cara membacanya itu langsung ya Ananda, langsung dibaca satu kalimat. Dan pada ayat ini, itu berhubungan dengan kalimat sesudahnya, yang ibu tandai ini ya. Keempat, wakaf buruk atau qobih, yaitu mewakafkan di tengah kalimat dengan membaca tidak sempurna, sehingga mempengaruhi makna yang berkaitan dengan kalimat yang lainnya. Wakaf ini harus dihindari. Nah, Ananda adapun contoh penerapan dari poin keempat ini seperti berikut. Afala yanzuruna ilah. Nah, Ananda, arti yang tadi ibu baca seperti ini. Nah, ini membingungkan ya Ananda, padahal ini cara membacanya itu salah. Cara yang benar itu seperti ini. Afala yanzuruna ilal ibil. Nah, artinya adalah seperti berikut. Atau juga bisa dibaca seperti ini, langsung satu kalimat ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, artinya itu seperti ini. Lebih jelas ya. Jadi, seharusnya wakaf yang poin keempat ini itu harus dihindari, karena harus berhenti sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan artinya juga. Selanjutnya, macam-macam tanda wakaf dalam Al-Quran. Pertama, tanda mim, namanya adalah wakaf lazim. Jika bertemu dengan tanda ini, diharuskan untuk berhenti. Nah, tanda ini termasuk ke dalam wakaf yang sempurna. Kedua, tanda to, namanya adalah wakaf mutlak. Jika bertemu dengan tanda ini, diutamakan untuk berhenti pada wakaf tersebut. Kemudian ketiga, tanda jim, namanya adalah wakaf jais. Nah, jika bertemu dengan tanda ini, boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Selanjutnya, tanda sola, namanya adalah wakaf waslu ula. Jika bertemu dengan tanda ini, lebih baik untuk dilanjutkan ke bacaan selanjutnya. Kemudian, tanda la, namanya adalah wakaf la wakaf. Nah, jika bertemu dengan tanda ini, dilarang untuk berhenti kecuali pada akhir kalimat atau ayat disunahkan untuk berhenti. Selanjutnya, tanda kola, namanya adalah wakaf wakfu ula. Nah, jika bertemu dengan tanda ini, lebih baik untuk berhenti pada wakaf tersebut. Selanjutnya, tanda sob, namanya adalah wakaf murahkas. Nah, jika bertemu dengan tanda ini, diperbolehkan untuk berhenti karena tidak kuat nafasnya, dan ayatnya panjang, namun lebih baik untuk dilanjutkan. Selanjutnya, tanda kof, namanya adalah wakaf kabih. Nah, jika bertemu dengan tanda ini, untuk diutamakan dilanjutkan pada ayat yang terdapat wakaf ini.
Selanjutnya, tanda saktah. Nah, namanya adalah wakof saktah. Jika bertemu dengan tanda ini, apabila terdapat wakof ini, maka harus berhenti serta diam sejenak tanpa mengambil nafas atau tanpa ada pergantian nafas pada ayat yang terdapat tanda tersebut, lalu melanjutkan lagi untuk membaca ayat yang selanjutnya. Terakhir, tanda titik tiga. Ya. Nah, namanya adalah wakof mu'anakah. Wakof mu'anakah. Nah, tanda ini harus berhenti pada salah satu dari tanda titik tiga tersebut. Adapun cara mewakofkan suatu bacaan. Pertama, apabila di akhir kalimat adalah huruf berharokat fathah, kasroh, domah, kasroh tain, dan domah tain, maka cara mewakofkannya adalah dirubah menjadi huruf yang bersukun dan dibaca mati secara jelas. Adapun contoh bacaannya adalah fa'aktaru fihal fasad. Lihat di ujungnya ya Ananda, ujungnya ini berharokat kasroh, namun harus dibaca sukun. Kemudian, kedua, apabila di akhir kalimat hurufnya tak marbutoh, maka cara bacanya yaitu berubah menjadi ha sukun. Adapun contoh bacaannya adalah wa akwabum maudu'ah. Nah, di situ ujungnya adalah ta marbuto, tetapi harus kita baca ha sukun ya. Ketiga, apabila di akhir kalimat hurufnya berharokat sukun, maka dibaca mati secara jelas, sesuai ketentuan huruf tersebut termasuk ke dalam hukum bacaan apa, ataukah iklab, atau qalqalah, dan sebagainya. Adapun contoh bacaannya adalah wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Nah, di sana ujungnya berharokat sukun ya Ananda. Kemudian keempat, apabila di akhir kalimat didahului dengan huruf yang berharokat sukun atau huruf mati, maka terdapat dua huruf mati. Cara bacanya yaitu membaca huruf yang bersukun tersebut dengan sepenuhnya dan huruf yang terakhir dibaca dengan setengah seruan. Contohnya adalah wal fajar. Nah, di situ Ananda, sebenarnya ujungnya berharokat kasroh, namun harus dibaca sukun. Nah, sebelum itu hurufnya berharokat sukun, jadi sama-sama sukun ya. Jadi dibacanya wal fajar. Nah, huruf ro-nya itu dibaca setengah seruan. Kemudian yang kelima, apabila di akhir kalimat didahului dengan huruf mat, maka cara bacanya seperti mat arid li sukun atau dipanjangkan. Adapun harokat dari mat arid sukun itu dibaca dua harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Adapun contoh bacaan dari mat arid li sukun adalah kalla balla tukrimunal yatim. Nah, di situ al yatim itu adalah mat arid li sukun ya. Kemudian yang keenam, apabila di akhir kalimat terdapat huruf yang berharokat fathah tanwin atau fathatain, maka cara bacanya dirubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat seperti bacaan mat tobi'i. Adapun contoh bacaannya adalah kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, di situ ujungnya seharusnya fathatain ya Ananda. Namun dibacanya harus berharokat fathah dan ditandai dengan matobi'i atau dibaca 2 harokat. Berikut ini adalah tanda wakof pada Quran Surat Al-Fajr ayat 16 sampai dengan 20. Mohon diperhatikan ya Ananda. Nah, pada ayat ke-16, 17, 18, dan 19 terdapat tanda wakof lam atau nama wakofnya adalah la wakof. Nah, jika pada ayat ke-16 tanda wakof la-nya itu berada di tengah ayat atau di tengah kalimat. Jika pada ayat ke-17, 18, dan 19 tanda wakof lam atau nama wakofnya yaitu la wakof terdapat pada akhir ayat atau akhir kalimat. Nah, selanjutnya, tanda wakof jim atau nama wakofnya adalah wakof jais. Terdapat pada ayat ke-16 dan terletak di akhir kata, di akhir ayat atau akhir kalimat. Selanjutnya, tanda wakof to atau nama wakofnya adalah mutlak. Terdapat pada ayat ke-20 dan terletak di akhir ayat atau akhir kalimat. Materi selanjutnya adalah Asmaul Husna. Adapun 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini Ananda. Pertama, Al-Ghaffar. Artinya adalah Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Maha Pengampun atau Maha Pemaaf adalah sifat yang memperlihatkan kemuliaan dan menyembunyikan kehinaan. Nah, Ananda, manusia itu adalah orang yang selalu berbuat dosa, namun Allah selalu memaafkan setiap kesalahan dari manusia atau hamba-hambanya. Namun perlu diingat, meskipun Allah Maha Pengampun, bukan berarti kita boleh semena-mena dan berbuat sesukanya.
Karena dikhawatirkan jika kita keseringan berbuat dosa atau berbuat kesalahan, justru Allah murka kepada kita dan tidak bisa mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saat ada orang lain atau teman yang berbuat salah, lalu mereka meminta maaf, maka kita jangan pernah sungkan-sungkan untuk memaafkannya ya Ananda. Kemudian kedua, sifat Al-Qahhar. Artinya adalah Maha Perkasa. Dialah Allah yang menjadi tempat tunduk bagi seluruh hambanya, zat yang menjadi tempat berserahnya para penguasa, dan zat yang mampu menaklukkan para penguasa di muka bumi ini. Nah Ananda, ada pula pelajaran yang dapat kita ambil dari sifat Al-Qahhar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dan merasa lebih dari siapapun, karena kita hanyalah makhluk biasa ciptaan Allah, dan Allah adalah Maha Kuasa. Asmaul Husna yang ketiga adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi Rezeki. Maha Pemberi Rezeki adalah sifat Allah yang menciptakan sarana memperoleh rezeki, kebutuhan akan rezeki itu, dan jalan untuk menikmatinya. Nah, adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Ar-Razzaq adalah kita harus selalu bersyukur atas pemberian dan nikmat dari Allah dengan cara banyak berbagi serta berinfak atau sodakoh. Dengan perilaku seperti ini, maka Allah akan semakin menambah nikmat kepada kita. Keempat, Al-Fattah. Al-Fattah artinya Maha Membuka. Maha Membuka adalah sifat Allah yang menyebabkan segala sesuatu yang semula tertutup menjadi terbuka, dan yang membimbing agar segala sesuatu yang semula tak jelas menjadi terjelaskan. Allah sebagai Al-Fattah juga bisa berarti bahwa dialah zat yang membukakan pintu rezeki dan rahmat bagi hambanya, membukakan semua permasalahan kita dari ketidakjelasan, dan membukakan mata hati kita agar melihat kebenaran. Salah satu rahmat yang telah Allah berikan kepada hambanya yaitu keimanan di dalam hati dan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Selain itu, Allah juga zat yang membukakan pintu ilmu sehingga kita menjadi manusia yang bisa memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran-pelajaran yang bisa mengantarkan pada kesuksesan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Semoga setiap ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga juga ibadahnya, tetap semangat belajarnya, serta selalu bantu bunda dan ayah di rumah ya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.